Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi dalam melanjutkan analisa arus kas atau cash flow dalam satu perusahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat grafik untuk disajikan kepada pemangku kepentingan atau kepada top manajemen. Penyajian di dalam laporan arus kas pada pemangku kepentingan tentunya bukan berupa angka yang ada di dalam tabel-tabel angka yang rigid, namun lebih bagusnya adalah menggunakan gambar sehingga audiens mudah memahami dan lebih cepat untuk bisa mengerti kondisi tingkat kemajuan dari arus kas dalam suatu perusahaan. Baiklah, di sini saya akan mencoba. Yang pertama akan kita buat adalah tren arus kas dalam 3 tahun terakhir. Yang kedua, performance arus kas tahun berjalan atau tahun terakhir. Yang ketiga, grafik tren dari analisa rasio arus kas. Tentunya yang selama ini kita pelajari dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Di sini sudah kami buatkan untuk grafiknya, dan nanti teman-teman bisa mendownloadnya file ini untuk latihan sehingga teman-teman bisa memahami lagi tentang profil arus kas. Baiklah, akan kita coba tren arus kas yang pertama dalam waktu 3 tahun terakhir. Kita insertkan grafik di sini. Saya coba menggunakan grafik stick column. Dan di sini akan saya coba pilih datanya. Pertama, aktivitas operasi, dan ini nilainya ada 3. Yang kedua, aktivitas investasi, performance-nya dalam 3 tahun terakhir. Yang ketiga adalah performance-nya aktivitas pendanaan 3 tahun terakhir. Sini akan kami tahunnya di sini sama. Masukkan.
Oke. Nah, di dalam arus kas ini, dalam tabel ini, supaya lebih mudah, untuk tabelnya kita klik kanan, pilih format aksis, kita tick mark label position, saya pindahkan ke bawah sehingga mudah dibaca. Nah, gridnya akan saya hapus sehingga mudah untuk atau lebih jelas dalam pembacaan graf. Karena akan saya masukkan angka di sini, sehingga untuk aksis atau x-aksis tidak diperlukan. Saya akan hapus. Nah, untuk kas akhirnya akan saya kombokan sehingga terlihat bagaimana pengaruhnya terhadap kas akhirnya selama 3 tahun terakhir. Saya insert. Insert data dulu. Oke. Setelah itu akan saya buatkan combo sehingga tidak terlalu bertumpuk dan memperjelas dari kondisi kas setara kas yang akhirnya. Jadi sebelum kita menganalisa, kita buatkan grafiknya dulu. Legendnya kami munculkan sama munculnya. Saya simpan di bawah. Supaya terlihat lebih besar. Ya. Karena saya tidak menggunakan x-aksis, sehingga perlu menampilkan data tabel. Maaf, data label.
yang oke. Untuk warnanya supaya sedikit elegan, serubah warnanya akan biru semua. Teman-teman di sini bisa menggunakan warna apa saja yang tepat, sedikit lebih nyaman. Kita putihkan supaya terlihat jelas nanti oleh si pembaca. Baiklah teman-teman, ini sudah jadi tren arus kas dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya kita buat grafik dengan kondisi performance dari kas pada tahun terakhir. Kita buatkan grafiknya, modelnya kita insert, pilih datanya, kita akan menggambarkan kondisi kas tahun terakhir dari aktivitas arus kas. Jadi aktivitas arus kas ini bisa kita sajikan performansnya itu mana yang membuat perubahan dalam 1 tahun terakhir, kegiatan-kegiatan apa yang membuat perubahan dalam 1 tahun terakhir. Maaf, ada kesalahan. Oke. Tahunnya saya hapus dulu. Seperti ini ya teman-teman. Arus kas tahun terakhir 19. Untuk yang sebelah kiri kita atur grafiknya. Kita set as total. Gridnya saya hapus karena saya menggunakan label di sini sehingga tidak redundant, supaya kelihatan bagus. Oke. Ini ada satu kesalahan.
kas. Kas pada awal tahun sebesar 1,3 triliun. Ini adalah prosesnya untuk cash from operationnya berapa, minus 867 miliar. Di sini investmentnya itu karena ada pengeluaran kas untuk investasi 263 miliar. Nah, di samping itu di dalam tahun berjalan ada pemasukan sebesar 670 miliar, sehingga ending cashnya itu sebesar 800 miliar. Saya rubah dulu filenya, buat filenya sama dengan cash. Selanjutnya ini juga saya buat solidnya agak dimudahkan. Oke. Nah, grafik ini berguna pada saat nanti kita menganalisa di dalam presentasi atau berupa PPT. Nah, nanti kita tinggal menambahkan dengan analisa growth. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari efisiensi rasio dan sufficiency rasio. Saya buatkan grafiknya berupa line. Insert datanya. Jadi trend line dari sufficiency rasio ini kenapa satu-satu, karena kolomnya berbeda-beda ya, jadi tidak bisa ditarik langsung di copy datanya. Dengan pembatasan isi saya adalah dengan koma, separatornya koma. Nah, nanti bisa kita ketahui pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi penurunan kas setara kas di tahun terakhir. Sehingga kita bisa tahu selanjutnya apakah kita perlu membuat analisa kebangkrutan untuk kemajuan dari perusahaan tersebut, sehingga kita dapat membuat atau menyajikan satu keputusan-keputusan yang akan direkomendasikan kepada top manajemen.
efisiensi rasionya sudah kita buat seperti ini juga sama. Nah, supaya ini kita di bawah kita klik kanan atau klik 2 kali. Nah, kita buatkan label positionnya itu di bawah sehingga dia akan turun ke bawah. Nah, untuk gridnya saya hapus. Untuk x-aksisnya ini untuk legendnya saya tampilkan sehingga memudahkan kepada audien mengenai, karena di sini ada banyak warna, jadi perlu kita sajikan warna tersebut itu mewakili apa saja. Nah, karena ini tidak ada angkanya, maka saya akan tampilkan tabelnya. Ya. Oke. Nah, jadi nanti pada saat kita membuat sebuah presentasi, kita tinggal copy ke dalam lembar PPT kita. Nah, kenapa tidak di PPT-nya saja buat grafik? Iya, betul, bisa seperti itu. Namun ketika ada beberapa perubahan yang membutuhkan cepat perubahan datanya, sedikit akan menghabiskan waktu ketika dibutuhkan secara cepat. Nah, kalau grafiknya kita kumpulkan di Excel, ketika ada perubahan data atau angka, jadi tidak harus berubah-ubah di 2 kertas kerja. Selanjutnya saya buatkan grafik lagi untuk efisiensi rasio. Kita masukkan datanya dulu. Nah, grafik ini tidak membatasi dari kreativitas dari teman-teman. Jadi bisa saja ini tidak sama dengan kebutuhan
kebutuhan analisa di tempatnya teman-teman ya. Nah, jadi bisa saja berbeda sesuai dengan kebutuhan. Atau ditambahkan item-item yang memang dibutuhkan dalam menganalisa, atau dari rasio ini tidak perlu digunakan semua, tergantung bagaimana kita dalam memotret dan menjelaskan dari analisa rasio ini. Oke, karena ini FYA 17A, sehingga saya ngambil tahunnya itu nggak dari sini ya, saya ambil tahunnya dari sini. Kita pindahkan dulu ke bawah, label positionnya di bawah, gridnya kita hapus ya. Aksisnya datanya kita biarkan. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu, nanti kita tinggal tambahkan growth ya, atau analisa growth-nya, pertumbuhannya menurun atau meningkat. Nah, mungkin bisa dibedakan teman-teman kalau misalkan manajemen itu dikasihkan data seperti ini ya, mungkin jangankan manajemen, kita juga seperti apa kita nggak tahu ini performansnya itu meningkat atau menurun. Nah, seperti ini paling hanya kita tahu, hanya bisa melihat dari sini 2 triliun di akhir tahun 800 miliar, tapi kita sebenarnya tidak secara cepat item mana yang mempengaruhi dari penurunan arus kas ini. Nah, kalau misalkan dilihat disajikan dalam gambar seperti ini, sekilas aja kita bisa tahu kalau performanya itu seperti apa. Apakah rasionya menurun atau meningkat, mana yang mempengaruhi peningkatan. Nah, begitu juga di arus kas. Arus kas ini kita tahu grafiknya itu 3 tahun terakhir itu menurun. Nah, inilah penurunannya seperti ini, tapi kita dalam hal ini kita belum bisa menggambarkan apakah cash from operasinya ada menurun atau yang mempengaruhi cash untuk penurunan itu investasinya terlalu besar. Nah, kita belum bisa tahu dari sini, tidak tergambar secara cepat. Nah, untuk itu kita buatkan lagi performance arus kasnya di yang tahun terakhir. Ini akan mendetailkan, menggambarkan mana yang mempengaruhi dari penurunan kas tarakas. Oh, ternyata aktivitas dari operasinya ini menurun, artinya dalam tahun berjalan di tahun 2019 hasil usahanya ini tidak menambah kas, sehingga di sini terlalu besar biayanya yang dikeluarkan, sehingga dari
hasil usaha tersebut dalam 1 tahun ini tidak membuahkan hasil sebenarnya teman-teman. Nah, di samping itu investasi tetap berjalan juga sebesar 260 miliar. Nah, harusnya kalau misalkan kita melihat beginning cash-nya itu sebesar 1,3 triliun diambil 260 miliar, kita tambahkan ya hampir mungkin 1 triliun. Nah, kurang lebih. Nah, cuma di ending cash-nya kok masih ada 800 miliar ya, karena ada pemasukan pendanaan di sini. Nah, ini bisa kita jelaskan di sini dalam membantu dalam menganalisa kita yang akan nantinya kita sajikan di dalam presentasi. Nanti akhirnya dan finalnya kita buat presentasi. Nah, namun di sini ada satu lagi yaitu performa matriks arus kas operasi terhadap operating profit atau laba usaha, supaya lebih lengkap lagi menggambarkan performance-nya itu seperti apa. Untuk di pertemuan yang ketiga ini kita cukupkan sekian, dan nanti kita lanjut lagi dalam pembahasan performance matrix cash from operation versus operating profit. Kita menggambarkan posisi perusahaan yang kita analisa ini berada di kuadran berapa. Nah, ini adalah untuk melengkapi analisa kita. Apakah perusahaan perlu dilakukan atau ditindaklanjut analisanya itu dengan analisa kebangkrutan, atau perusahaan ini baru mendapatkan sinyal-sinyal financial distress. Nah, kita nanti bisa tahu gambarannya seperti apa. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar, dan yang sudah subscribe di channel ini saya ucapkan terima kasih. Untuk filenya silahkan di-download di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih.